Pokoknya jadi kita tahu bangunan-bangunan heritage dan cagar budaya di Sukabumi. Jangan lupa main ke Sukabumi. Ternyata Sukabumi itu banyak sekali tempat-tempat yang belum kita tahu kalau kita nggak ke sini. Dan juga kayaknya saya akan ke sini lagi. Udah batch 3 lagi aja nih Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Sukabumi Walking Tour sudah memasuki batch ketiga. Nah, edisi kali itu terasa sangat spesial sekali. Kenapa? Karena kita akan mengangkat wisata toleransi. Kota Sukabumi, sebagai informasi, merupakan posisi kedua kota toleran di Jawa Barat dan keenam di Indonesia. Maka dari itu, hari ini kita akan mengunjungi beberapa tempat-tempat ibadah yang mengangkat kita sebagai toleransi di luar landscape wilayah toleransinya. Kita akan mengunjungi Gereja Sidang Kristus, Wihara Widi Sakti. Masjid Agung Kota Sukabumi. Untuk keseruannya, yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kalau di Kota Sukabumi, di daerah Sunda, Jawa Barat, ada salam namanya Sampurasun, jawabannya Rampes. Ya udah pernah tahu ya. Sampurasun! Rampes! Sukabumi Walking Tour. Ini batch 3 ya. Jadi ada beberapa konsep. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu, kakak-kakak yang sudah hadir di sini untuk berkunjung ke Kota Sukabumi. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ini dari mana aja nih? Ada yang paling jauh dari mana? Singapura, Bu. Baru sampai dari Singapura ke sini? Oh, tepuk tangan lu dong dari Singapura. Ada dari Bekasi, Kerawang, Tangerang, Cianjur. Oh, Cianjur. Bogor. Wah, luar biasa. Terima kasih, perkenalkan saya Bobi Maulana, Wakil Wali Kota Sukabumi. Alhamdulillah, ini adalah salah satu program yang kami bentuk. Mengingat begini, Kota Sukabumi ini sebentar lagi akan masuki peradaban baru. Kenapa? Karena akses tol kita sebentar lagi mau selesai di sesi 3. Jadi pengunjungnya banyak sekali. Kota Sukabumi jadi salah satu destinasi wisata, baik kota maupun kabupaten. Ini adalah salah satu bentuk dari upaya kami bagaimana memberikan jamuan terhadap para wisatawan yang hadir ke Kota Sukabumi. Dan hari ini temanya adalah wisata kota toleran. Kenapa disebut Kota Sukabumi Kota Toleran? Jadi Kota Sukabumi ini punya sejarah panjang dari zaman Belanda. Termasuk Balai Kota, tempat perkumpulan kita ini adalah salah satu peninggalan heritage daripada kolonial Belanda, ya, Gemeente, pemerintahan zaman Belanda. Kota Sukabumi punya landscape yang menjadikan Kota Sukabumi menjadi kota toleran. Kenapa? Karena ada teritorial wilayah, itu kalau dilihat menggunakan drone atau langsung nanti melalui walking tour, dari Masjid Agung berdekatan dengan Gereja Sidang Kristus. Itu juga salah satu warisan budaya Eropa. Kemudian juga ada Vihara Widi Sakti, kelenteng. Kemudian ada pura di stupa. Nah, ini yang menjadikan kota kecil 48 km tapi berdampingan. Masing-masing tempat ibadah mewakili agamanya masing-masing dan kerukunan itu tetap terjadi hari ini di Sukabumi. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu pengalaman, experience. Jadi selamat menikmati perjalanannya. Semoga meninggalkan kesan, salam untuk keluarga di rumah, yang penting Bapak Ibu semua sehat. Sekali lagi selamat datang, salam hormat dari saya, sukses selalu buat Bapak Ibu semua, selamat menikmati Kota Sukabumi. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wilujeng Sumping di Kota Sukabumi. Ya, teman-teman semuanya, ini sekarang kita sedang berada di Balai Kota Sukabumi. Mungkin ada yang udah pernah dengar cerita tentang Balai Kota? Belum pernah. Oke, kita cerita tentang Balai Kota sedikit ya. Jadi gedung ini merupakan gedung Belanda. Jadi masih sama, yang bagian-bagian ventilasi atas, terus kemudian juga tidak banyak dirubah. Jadi ketika tadi teman-teman masuk ke sini, ngelihat bangunan bagian atasnya, ini tuh gaya Art Deco dicampur juga dengan gaya tradisional julang ngapak. Terus di bagian samping-sampingnya ini ada burung hantunya. Terus kemudian ada ikan julang ya. Nah, nantilah kita keluar ya sebelum city tour. Nah, terus kemudian Balai Kota ini berkaitan sekali dengan sejarah Kota Sukabumi juga. Jadi pada zaman dulu itu Sukabumi belum punya yang namanya gedung pemerintahan. Ya, jadi telentang-lantung Ibu Bapak. Jadi belum punya gedung pemerintahan. Terus kemudian gedung ini dulunya milik seorang Tionghoa, namanya itu adalah Liek Tong.
Pada saat itu juga Mr. Ambona, wali kota pertama kota Sukabumi, ditunjuk. Terus kemudian juga tidak punya gedung pemerintahan, ya kita nyewa gedung dari LA Ektom itu. Terus kemudian gedung ini juga pada awalnya tidak mau dijual oleh LA Ektom gitu. Tapi pada saat itu terjadi sebuah resesi. Dan kebetulan LA Ektom ini backward alias butuh duit gitu. Jadi akhirnya dijual lah gedung ini dan direnovasi, terus kemudian berdiri lah sampai dengan sekarang gitu. Baraja. Halo, perkenalkan aku Celestia Putri dari Sukabumi. Menurut pendapat aku ini unik-unik ya koleksinya gitu. Ada buat pajangan, mulai batik gitu. Kayak bagus-bagus gitu koleksinya. Salah satu pusat oleh-oleh di kota Sukabumi yang menjual berbagai olahan ya. Beli mochi. Beli berapa? Apa aja, Beli Bu? satu aja ini yang Mami kasih. Sit Yami. Yami or not? Yami or not? Yami. Suara ketuplak kuda delman, kemudian nona di Belanda yang jalan-jalan, dan para bangsawan Kina gitu ya, pengusaha-pengusaha Kina, kopi dan lain sebagainya, itu datang ke sini karena di sini adalah sebagai rumah bola. Sosiet Sukamana namanya ya. Jadi di tempat inilah mereka berkumpul, para VIP ini, kemudian para sosialita berkumpul di sini untuk dansa-dansa, berpesta, menghabiskan uang. Karena seperti diketahui bahwa pada zaman dulu tahun 1800-an itu, pada saat kemudian jaringan kereta mulai dibangun, maka kemudian Sukabumi ini menjadi salah satu destinasi mereka untuk berlibur. Salah satunya mereka berkumpulnya di sini, gitu ya. Jadi pada saat turun dari kereta di bawah, mereka akan datang ke sini dengan menggunakan delman, ataupun misalnya kendaraan lainnya mungkin belum ada ya. Jadi masih menggunakan delman, termasuk salah satunya yang tercatat itu ada Kerkhoff, kemudian ada Boscha juga. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya planetarium Boscha yang ada di Lembang. Nah, beliau juga tercatat pernah ada ke sini untuk kemudian menjadi salah satu pengunjung gitu ya, yang menghabiskan liburannya di sini, menghabiskan uangnya. Kenapa disebut rumah bola? Karena bukan biliar seperti itu. Kemudian selain di tempat ini, mereka juga menghabiskan banyak uang nanti di tempat yang di bawah, ya, di Capitol. Itu juga menjadi salah satu tempat para elit pada masa itu. Gitu. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya dilihat di sebelah sana, ini adalah dulunya pelataran dari Hotel Victoria. Jadi Hotel Victoria ini diperkirakan ada di arah sebelah sana, sebelah kiri, gitu ya. Dan ini adalah lapangannya. Jadi kita bisa bayangkan lapangannya itu sampai ke Masjid Agung, gitu ya. Dan hotelnya bukan berupa satu gedung hotel, tapi berupa wisma-wisma, pavilion-pavilion. Jadi mungkin ada di beberapa tempat seperti itu. Kota Sukabumi. Lagi dari gereja ini adalah jam yang di atas sana. Nah, ini jamnya itu sama kayak yang di Notre Dame, Prancis, satu pabrikan. Ya, cap tahunnya itu 1914. Nah, dulu itu bisa berbunyi sampai dengan 8 sampai 12 km.
Jadi kedengeran. Karena kan dulu nggak ada ini ya, nggak ada gedung-gedung, terus masih bisa terdengar. Nah, terus kemudian jamnya difungsikan lagi karena setiap jam misalkan saat jam 1 sekali. jam 12 kali gitu. Jadi tidak difungsikan lagi. Nah, terus kemudian yang menariknya lagi angka 4 di sana masih menggunakan Romawi Romawi lama. Kayak di jam gadang. Iya, betul, kayak di jam gadang. Jadi kita juga masih mengkonfirmasi lagi katanya ini adalah jam menara yang tipenya menara di Indonesia cuma ada 2 yang termasuk sejarah banget ya. Ada di sini Sukabumi Sidang Kristus sama itu Menara Gadang. Itu. Nah, ini adalah Masjid Agung Kota Sukabumi yang merupakan masjid tertua juga di Kota Sukabumi. Pada awalnya masjid ini tuh bernama Masjid Jami Sukabumi, kemudian berubah lagi menjadi Masjid Kaum Sukabumi. Nah, masjid ini didirikan pada akhir abad ke-19. Hingga tahun 2013 tercatat Masjid Agung Sukabumi Kota Sukabumi ini pernah mengalami renovasi sebanyak 6 kali. Pada tahun 1900 ada masuk wabah kolera yang menyerang yang masuk ke Indonesia. Di Sukabumi ini pada saat itu di sini sudah banyak komunitas orang-orang Tionghoa di sini. Karena banyak sekali yang korbannya yang meninggal karena kolera itu, orang-orang Tionghoa di sini mencari obatnya. Cari-cari sampai akhirnya ketemu di Bogor. Komunitas orang Tionghoa yang di Sukabumi ini bertemu dengan seorang Sinsei. Sinsei itu kenal pengobatan Tionghoa, tabib. Nah, itu tanya apa sih obatnya dari kolera ini? Karena merupakan penyakit yang baru, jadi Sinsei sendiri masih belum tahu nih obatnya apa. Gimana nih cara ngobatinnya? Sinsei tersebut menyarankan untuk bertanya kepada kongconya. Kongconya itu yang di sini, yang mulai kongcohan Tantong, yang di tengah ini, yang merupakan tuan rumah dari vihara ini. Dia ini merupakan seorang jenderal perang pada tahun 1600 sebelum Masehi. Jadi beliau ini punya ada. Gimana cara nanya untuk ke kongco? Menggunakan medium. Medium itu orang yang bisa kemasukan. Orang yang bisa kemasukan. Nah, yang dipercaya sebagai yang mulia Kongcohan Tanpoh menitipkan pesan bahwa pengen dibawa ke Sukabumi. Dibawalah patung atau rupangnya ini ke Sukabumi menggunakan kereta. Jadi tahun segitu kita di Sukabumi udah ada kereta dari Sukabumi sampai ke Jakarta. Dengan bantuan seorang medium juga, yang mulia Kongcohan Tanpoh menitipkan pesan bahwa ingin dibawa keliling kota Sukabumi atau saya gotong tapekong cangkume yang digotong pakai tandu. Setelah melakukan keliling-keliling itu wabah koleranya langsung hilang seperti itu. Lalu gimana nih sampai ke tempat ini? Jadi dulu tempat ini merupakan masih persawahan, masih luas persawahan dan banyak rumpun-rumpun bambu. Nah, dengan bantuan seorang medium yang mulia Kongcohan Tanpoh menitipkan pesan bahwa nanti di daerah sini bakalan ada angin ribut, angin puting beliung. Tidak lama setelah itu benar ada angin puting beliung yang melewati daerah sini, melewati satu rumpun bambu. Satu rumpun bambu kan banyak bambunya. Nah, ini yang kecabut cuma satu dan menancapnya di sini. Jadilah yang mulia Kongcohan Tanpoh pengen ditempatkan di sini. Seperti itu, jadilah sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Novait Parananandiar dari Bekasi. Nah, kali ini saya mengikuti acara Sukabumi Tourism Batch 3. Yang menariknya lagi di sini terintegrasi walking tour dengan city tournya. Jadi kita keliling naik bis dari Dishub Sukabumi. Luar biasa ya, kita jadi tahu oleh-oleh Aldis Mochi. Mochinya enak banget. Tadi saya udah beli kecap manisnya. Terusnya juga kita keliling-keliling ke wilayah Capitol Plaza ya. Saya sempat makan tadi di sana. Pokoknya jadi kita tahu bangunan-bangunan heritage dan cagar budaya di Sukabumi. Jangan lupa main ke Sukabumi. Ternyata Sukabumi itu banyak sekali tempat-tempat yang belum kita tahu kalau kita nggak kesini. Dan juga kayaknya saya akan kesini lagi karena ternyata
Tempatnya 30 menit itu katanya bisa dijelajah dalam 1 hari. Yuk, kapan-kapan kita ke Sukabumi bareng-bareng lagi. Mudah-mudahan nanti masih bisa lagi gabung di City Tour selanjutnya. Ciao. Hai, kenalin aku Farha. Di sini aku halal kreator. Aku kebetulan lagi mampir nih ke Sukabumi dari Singapura. Aku habis visit Singapura, langsung ke Sukabumi. Di Base 3 ini ternyata alhamdulillah ini gabungan dari walking tour sama city tour gitu. Wah, ini menurutku sih beruntung banget ya. Nah, aku jadi bisa kenal wisata toleransi, kayak misalkan ke masjid, ke gereja, sampai sekarang ke vihara juga. Wah, ini benar-benar sih Sukabumi menurutku emang benar-benar wisata toleransi banget sih. Dan nggak cuma itu aja, makanan di sini tuh nyari makanan halal lumayan gampang ya, apalagi buat UMKM. Karena yang aku tahu tuh di Sukabumi ini viral, tapi nggak ada logo halalnya. Nah, di situ aman banget, banyak banget pilihan yang ada logo halalnya. Ini dari mana aja? Dari Singapura ada Bogor. Museum Pegadaian yang ada di Kota Sukabumi adalah museum satu-satunya yang dimiliki oleh Pegadaian, di bawah naungan PT Pegadaian juga, yang isinya adalah berbagai peralatan pekerjaan maupun berbagai barang gadaian. Karena waktu itu semua banyak yang berjudi dan sampai kemudian istrinya pun digadaikan. Makanya kemudian waktu itu pemerintah Belanda memutuskan untuk membuat sebuah kantor pegadaian. Jadi kantor pegadaian pertama di Indonesia itu adalah di Sukabumi, yaitu untuk menghindari perjudian itu ya, untuk orang-orang menjaminkan hal-hal yang mungkin tidak seharusnya. Karena kita orang Sukabumi, mungkin emang first time juga sih kita keliling Sukabumi. Apalagi yang pertama kita masuk ke gereja, ke wihara, kita first time banget itu kan. Ya, sama juga kan, first time juga kan. Ya, lebih ke kita orang Sukabumi aja masih kurang pengalamannya gitu. Apalagi dari Sukabumi, kita hari ini lebih mendapatkan ilmu baru lagi sih. Benar gak sih? Ya, dari segi Sukabumi itu seperti apa sih, apalagi sejarahnya gitu. Jadi lebih banyak tahu gitu Iya. tentang Sukabumi. Kamu gimana? Seru sih hari ini. Seru banget. Seru. Kegiatan-kegiatan serunya juga gitu. Untuk teman-teman yang penasaran bisa langsung aja ke Instagramnya Sukabumi Tourism. Bye-bye. Walking tour sudah dimulai dan terlihat sekali antusias dari para wisatawan. Semoga ini menjadikan Kota Sukabumi ke depan semakin ramai dikunjungi wisatawan, semakin hangat, dan punya experience setelah selesai melaksanakan Sukabumi Walking Tour. Besok lusa kembali lagi. Yang membawa banyak teman-temannya ke sini, keluarganya semua. Dan sekali lagi untuk teman-teman, yuk sama-sama kita mempromosikan Kota Sukabumi melalui tools masing-masing, baik itu kulinernya, baik itu wisatanya, apa saja silahkan. Karena dari Kota Sukabumi ini insya Allah ke depan akan menjadi destinasi wisata dari banyak wisatawan yang ada di luar Kota Sukabumi. Saya terima kasih, mudah-mudahan lancar, sehat, cuaca mendukung, dan sampai ketemu di Sukabumi Walking Tour atau City Tour, batch 4 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.